Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardela Dwina dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-6 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan juga asistennya Bapak Dr. M. Randi Aridhayandi SMH. Hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yaitu berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Alasan kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak berasal dari Ponsonby atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka kontaknya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua, teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Tokoh penganut individualisasi adalah yang pertama Brickmeyer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentakan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Untuk itu, diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama, penentuan subjektif, yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Yang kedua, penentuan objektif, yang dianggap sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari Ponsonby atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membahayakan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya. Teori kausalitas dalam hal tindak berbaut muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terdapat hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.